Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala boleh dipajang. Tolong teman-teman siapkan tikar karena pidato saya agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bihulda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama di atas segalanya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik di kala lapang maupun sempit sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat berlantunkan salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penutup para nabi dan Rasul yang kelak akan memberikan syafaat bagi umatnya yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang bakal mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Juri, Panitia Pelaksana Lomba Pidato Bulan Santri 2022 yang saya hormati dan teman-teman santri di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Kesha Diva Paradisa Juniardi dari SMA Unggul Samal Fahad, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada kesempatan yang insya Allah diberkahi ini, saya akan berbicara mengenai mengapa seorang santri, khususnya perempuan, harus beradab dan berilmu. Dewan Juri dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal, AM yang berusia 17 tahun yang merupakan santri Pondok Modern Darussalam Gontor ternyata bercita-cita untuk mengabdikan dirinya di Gontor setelah lulus nanti. AA pernah bilang ke kami, setelah lulus nanti dia belum mau pulang ke Palembang. Katanya dia ingin mengabdikan dirinya di Gontor. Ujar Soimah yang merupakan ibu dari AM yang dikutip dari sripoku.com pada Minggu 11 September 2022. Sebelum meninggal, almarhum selalu berceloteh kepada saya ingin memperbaiki sistem ponpes, kata Soimah. Awalnya Soimah tidak mengerti maksud dari perkataan anak sulungnya tersebut. Rupanya setelah meninggalnya almarhum barulah saya mengerti. Maksud dari perkataan yang selalu diucapkan oleh almarhum adalah ingin memperbaiki sistem agar tidak terjadi kekerasan pada lembaga pendidikan manapun dan pengalihan pengasuhan pengawasan kepada senioritas ibunya. Sungguh miris dan tragis ketika saya membaca kembali berita dari kompas.com beberapa bulan lalu. Dari kejadian di atas, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah berada di akhir zaman. Zaman di mana anak-anak tidak segan lagi untuk melawan orang tua, guru, bahkan menyakiti sesama saudaranya sendiri. Zaman di mana anak-anak yang dilabeli sebagai seorang santri mengikis, bahkan melupakan arti dari akhlakul karimah itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman santri yang saya banggakan, mari kita diam sejenak, memutar waktu ke belakang dan bercermin pada tujuan hidup yang seharusnya. Seorang santri merupakan ujung tombak perubahan suatu kaum. Bagaimana tidak? Seorang santri dituntut untuk menjadi contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana. Dan seringnya ketika orang-orang melihat adab atau kelakuan santri yang kurang mengenakan dan tidak sesuai harapan, orang-orang malah menilai pendidikan di pondok pesantren yang mereka dapatkan kurang baik. Nah, dari sini kita sebagai seorang anak yang telah mengemban label santri sudah seharusnya dan sudah sewajarnya berperilaku sebagai seorang santri yang berbudi baik. Apalagi kita seorang perempuan yang tinggal dan dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Seharusnya kita bisa lebih mengerti adab-adab yang ada. Adab seorang santri tak hanya sekedar bersaliman dengan kiai atau satu saja, melainkan masih banyak lagi adab yang harus kita pelajari. Seperti adab terhadap makanan, adab keluar masuk masjid, adab terhadap tamu, dan lain-lain sebagainya. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan bahwa adab seseorang merupakan tanda atau ciri kebahagiaan seseorang, dan tidak punya adabnya seseorang merupakan tanda atau ciri dari dia celaka dan binasa. Tidaklah diperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya, jika seseorang mempunyai adab, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian tidaklah seseorang tercegah dari kebaikan dunia dan akhirat jika seseorang itu kurang adab. Tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti daripada akhlak yang mulia.
Sesungguhnya Allah sungguh membenci orang yang berkata kotor lagi jahat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Siapa sih yang gak mau timbangan di akhirnya nanti lebih berat timbangan kebaikannya daripada timbangan keburukannya? Pasti mau semua, bukan? Bahkan Imam Abdullah Ibnu Mubarak yang wafat pada tahun 181 Hijriah pernah mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari ilmu selama 20 tahun. Masya Allah. Dan kalian tahu gak sih, para tabi'in terdahulu mereka mempelajari adab sebelum belajar ilmu, karena adab sendiri merupakan 2/3-nya ilmu. Muhammad bin Sirin juga pernah mengatakan, mereka para salafus sholih mempelajari petunjuk Nabi tentang adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Jadi, masalah adab ini benar-benar harus kita pelajari. Dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada orang tua, adab kita kepada diri kita sendiri, adab kita kepada tetangga, adab kita ketika bermasyarakat, dan dimanapun harus ada adab. Inilah kesempurnaan Islam. Tak ada yang tertinggal dari agama ini. Lantas mengapa seorang santri, khususnya perempuan, harus beradab dan berilmu? Dewan juri yang saya hormati, anak-anak yang memiliki adab dan ilmu yang menjadi masa depan dunia tentunya lahir dari rahim seorang wanita yang kita sebut dengan ibu. Seorang perempuan dituntut untuk memiliki adab yang baik dan ilmu yang banyak, karena perempuan sendiri akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Sebelum masuk pendidikan formal, ibulah yang akan menjadi guru pertama dalam mendidik anaknya. Ibu disebut sebagai madrasatul ula, yang berarti sekolah utama dan pertama bagi seorang anak. Orang yang pertama menemani hidup seorang anak adalah seorang ibu. Seorang ibu yang akan membangun fondasi diri anak dan memberi pengajaran kepada seorang anak. Maka dari itu, wanita perlu untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Sebuah stereotip lama berbunyi, udahlah gak usah sekolah tinggi-tinggi, toh kamu juga bakal jadi ibu rumah tangga. Tugas kamu cuma di sumur, dapur, kasur. Betapa singkatnya pemikiran orang-orang seperti itu. Lalu untuk apa Raden Ajeng Kartini memperjuangkan emansipasi wanita jika wanita masih terbelenggu dengan stereotip lama tersebut? Wanita itu harus berkembang, berbuat dan membawa perubahan-perubahan yang baik untuk semua orang. Terlebih lagi jika perempuan itu kamu. Ya, kamu. Perempuan yang dibesarkan dan tinggal di lingkungan pondok pesantren. Perempuan yang dibekali dengan ilmu-ilmu tauhid, adab, dan fikih, sebagaimana perempuan muslimah seharusnya. Marilah kita menuai bibit-bibit kebaikan untuk sesama muslimah lainnya. Dewan juri dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju syurga. Artinya, dengan menuntut ilmu pun Allah mudahkan jalan seseorang untuk menuju syurga. Bukankah syurganya Allah boleh dimasuki oleh siapapun tanpa melihat gender? Masa untuk menuntut ilmu saja harus melihat gender? Perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Jadi secara otomatis perempuan juga mempunyai peran untuk membina dan membangun keluarga dan masyarakat. Ilmu adalah warisan para nabi. Dan menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, agar wawasan bertambah dan derajat pun terangkat. Keutamaan berilmu sangatlah dianjurkan, apalagi bagi seseorang yang memiliki ilmu, maka akan mendapatkan kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di akhirat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu karena telah menyampaikan dakwah melalui jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Sedangkan di dunia Allah akan mengangkat derajatnya di antara para hamba-hambanya yang lain. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat tingkatan. Sebuah tutur kata terkadang terdapat kesalahan datang karena saya seorang hamba yang penuh dosa. Sedangkan hal-hal yang benar berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Demikian pidato dari saya. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.